Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat untuk semuanya dan welcome to back my channel Rangga Eka Putra. Bersama saya Rangga Eka Putra juga. Kembali lagi di tutorial kita di program Belajar Bersama Rangga. Kali ini saya akan men-share salah satu aplikasi yang sangat worth it banget gitu loh untuk teman-teman sekalian yang untuk tunanetra, kalangan tunanetra pasti udah pada tahu juga ya. Dan teman-teman disabilitas lain juga udah pada tahu tentang aplikasi ini. Dan saya ingin men-share juga kepada teman-teman selain tunanetra, yaitu teman-teman awas untuk ya gak apa-apa kita berbaur ya, mencari teman baru. Karena udah lama nggak record kita, jadi berlibet-libet ini guys ngomongnya. Karena banyak manfaat juga yang kita bisa dapatkan di aplikasi ini. Yang lain tidak bukan, yaitu aplikasi TeamTalk, yang dimana menyediakan fitur mengobrol ya bersama. Kita bisa mendapatkan teman baru dan berbincang-bincang di satu channel atau satu server ya, satu room sendiri. Nah, di sini saya akan ngasih tahu gimana cara menginstalnya dan cara untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Ya mungkin kita langsung ke tutorialnya aja kali ya. Langsung ke tutorialnya aja. Kita buka Play Store, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Intinya subscribe itu gratis guys gitu ya. Ubah tombol warna merah kalian yang ada baca subscribe menjadi unsubscribe ya. Nah, ini kita sudah di dalam Play Store-nya dan kita sekarang sebelum ini untuk teman-teman tunanetra, saya akan menyalakan talkback supaya teman-teman tunanetra bisa mengerti atau bisa mengetahui ini kemana-kemananya ya. Maaf untuk teman-teman kalau sedikit terganggu, saya akan kecilin juga suara Play Store dipilih untuk Anda. Judul paling populer, judul segini ya. Peristiwa paling populer, judul. Nah, kita langsung cari ke penelusuran. Itu di sini. Nah, untuk tulisan TeamTalk sendiri. Nah, untuk tulisan TeamTalk sendiri di sini udah ada ya, contohnya TeamTalk di sini ya, udah ada di sini. Jadi saya nggak usah nulis lagi. Nah, TeamTalk. Nah, kalau sudah ketemu, nah di sini ada aplikasi paling atas itu ya, TeamTalk ini. TeamTalk. Nah, TeamTalk kita klik 2 kali ya guys. Nah, ini aplikasi ini tuh berbasis ini ya guys. Waduh, dia pakai internet guys gitu. Tanpa internet aplikasi ini tidak bisa berjalan. Ya, sebenarnya kenapa untuk teman-teman awas worth it juga, karena bisa menyaingi aplikasi sebelah guys. Untuk para gamers juga ini mantap banget, menyediakan fitur-fitur yang sangat mewah guys. Untuk audionya mantap banget untuk nambah kalian ya, apalagi yang punya YouTube ya, para gamers itu bisa beralih juga di sini dan bisa membuat server privat. Cuman bayar sedikit guys, 10.000 per bulan. Dengar-dengar sih begitu guys, murah daripada aplikasi sebelah. Ini nggak menjatuhkan ya guys. Dan ini saya juga sebenarnya nggak di endorse, cuman ingin share aja kepada kalian apa yang saya dapatkan di sini. Kalian juga bisa harus mendapatkan di sini ya, di aplikasi tersebut. Saling berbagi kesenangan. Nah, langsung ke ini ya, kembali ke topik lagi. Nah, berhubung saya udah menginstal aplikasi TeamTalk ini dan tombol install menjadi tombol buka, dan kenapa di sini ada TeamTalk beta namanya, dalam kurung beta. Nah, jadi setelah kalian install aplikasi TeamTalk ini, kalian harus bergabung dulu. Kenapa harus bergabung? Karena untuk versi TeamTalk versi Play Store itu nggak ada guys versi terbarunya. Sedangkan kemarin itu baru banget nih, hari Rabu kemarin itu TeamTalk itu mengadakan update yang menurut saya itu besar ya, pengaruhnya besar banget. Nanti dijelasin pokoknya semuanya secara rinci dan jelas di channel Rangga Eka Putra. Makanya jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel ini ya guys. Atau mungkin kalau misalkan kepanjangan durasi video ini,
bisa di video selanjutnya. Oke, langsung aja kita geser-geser ke bawah. Opsi lain. Gambar. Kita cari gabung beta ya, program beta. Buka. Anda sudah. Apa yang baru? Share. 2. Bukan item 3. Kontak developer. Judul. Di sini. Pesan. Nyobot. Aduh, sorry guys. PPKN. Mas Dwi, Anda akan melihat fitur baru sebelum publik melihatnya. Berikan masukan kepada sini. developer agar mereka bisa lebih baik lagi. Anda dapat keluar. Anda adalah keluar tombol. Nah, karena saya udah bergabung di program beta, jadi aduh astagfirullahaladzim. Namanya jadi keluar. Tulisan di sini keluar. Sedangkan kalau kita belum bergabung itu ada bacaan bergabung. Nanti kalian klik aja, kalian okein. Nah, tunggu 10 sampai 15 menit biasanya. Dengan catatan kalian harus install dulu aplikasi TikToknya. Kalau sudah, dia akan ada tulisan update sini. Tombol kanan ini menjadi update. Kalian update aja menjadi versi terbaru. Biasanya kalau kalian cuman versi biasa itu dimentok di 5.6.3 guys. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan hal semuanya itu, kalian masuk aja ke TikToknya. Kita buka ya. Nah, ini adalah tampilan lobby dari aplikasi TikTok. Di sini ada server baru, kita bisa buat server. Kalau udah punya server sendiri ya, segarkan aplikasinya lagi error, bisa di refresh gitu lah, segarkan refresh. Nah, di sini ada opsi lainnya. Sekarang opsi lainnya dulu ya. Di sini opsi lainnya ada mengimport dari file, yang dimana kalau kalian sudah mempunyai server sendiri atau server yang tidak ada di daftar di bawah-bawah ini, atau di mana ya, di bawah-bawah mana ya, ntar dijelasin ya. Atau kalian punya server sendiri, bisa diimport ke sini, ke TikToknya gitu, dengan cara nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya supaya nggak kelamaan guys. Nah, ini juga kita skip. Nah, di sini yang kita akan tuju itu pengaturannya guys. Preferensi. Kembali ke atas tombol di luar daftar. Preferensi. Umum dalam daftar. Nah, ada umum. Suara tindakan. Suara pembaca layar. Koneksi. Suara sistem. About. Nah, yang kita pertama kali itu ke umum. Klik 2 kali. Kembali ke atas umum. Nama panggilan Rangga dalam ada daftar. nama panggilan nih guys. Nama panggilan kita bisa rename sesuka kita. Nama panggilan Rangga kotak edit di luar daftar. Namanya saya begini aja lah, Rangga aja dah. Masih Rangga. Nah, kita okein. Kalau sudah oke, kita okein. Lalu di bawahnya ini ada gender. Nah, untuk updatean terbaru ini sebenarnya bukan updatean terbaru sekarang ya. Updatean terbaru yang kemarin tuh, yang 5.7 itu ada fitur yang dimana kita bisa mengganti ikon kita menjadi female atau perempuan. Biasanya itu cuman bisa dimiliki di versi PC ya, atau laptop atau komputer guys. Sorry notifikasi guys. Nah, untuk ya alhamdulillahnya akhirnya mungkin developernya mendengar suara dari pengguna Android supaya dibuatkan ikon female gitu untuk perempuan, yang teman-teman perempuan yang tidak mempunyai PC, supaya tahu nih konsep kan perempuan kenapa dibacainnya men gitu. Biasanya men dibacainnya atau laki-laki. Itu kalau misalkan perempuan bisa di checklist saja, dicentang, sedangkan kalau saya kan laki-laki jadi nggak usah lah. Untuk yang bawah-bawah ini kita nggak usah diatur guys. Atau kalau misalkan kalian mau nih, nggak apa-apa, diatur sendiri, diekspor sendiri. Kalau saya sih nggak usah ya, karena ya ikutin default aja udah bagus ini guys. Nah, waduh, ada notifikasi terus. Ya oke, kita keluar dari umum. Di sini ada di bawahnya suara tindakan. Kita masuk. Sebenarnya nggak usah diatur sih guys. Di sini tuh saya jelasin aja. Di sini kayak ada suara user masuk ke channel, ke server. Terus nanti kalau kita jaringan kita disconnect, ada suara tertentu gitu. Nanti akan ada sampel suaranya deh, sekaligus sama sampel audionya kalau misalnya ke video selanjutnya. Nanti ada partnya. Oke, kita keluar. Di sini ada suara pembaca layar. Nah, kita atur di sini guys.
Suara pembaca layar. Kembali ke atas. Tombol. Suara pembaca. Konfigurasikan suara pembaca. TTS Engine Selection. Select one ini of ada dapur ala chef TTS wanita Engine memasak. Selection. Wow, nggak di endorse guys, ada Tokopedia. Endorse dong. TTS Engine Selection. Nah, Mesin teks ucapan Samsung. Samsung teks keucapan, Dicentang mesin Google Text to Speech. mesti Google Kali untuk beralih. Speech. Di sini kan saya juga udah klik ini ya, dan sedikit curhat ya guys. Untuk kemarin kan baru update nih. Nah kenapa kemarin tuh saya pakai Smart TTS bisa, tapi setelah update terbaru ini kenapa nggak bisa ya? Aduh, ini teman saya juga ada yang mendapatkan Pesan baru. kayak PPKN Exit 2 tip grup Bineka Tunggal Ika 6 pesan. aduh, jadi kurang enak. Jujur aja kurang enak pakai Google Text to Speech. Tapi ya udahlah, ini nggak tahu antara bug atau gimana. Kita klik aja kalau kita sudah dapat yang cocok. Suara pembaca layar. TTS Engine Selection. Select one of pengguna masuk ke server. Mengumumkan nama pengguna yang sedang masuk. Tidak dicentang kotak centang. Di sini banyak guys. Pengguna Biasanya keluar dari server. kalau Mengumumkan nama pengguna baru yang keluar. itu, Tidak dicentang kotak centang. Ketuk 2 kali. biasanya aplikasi baru itu dia tidak kecentang semua. Pengguna masuk ke server. Jadi kita Mengumumkan nama pengguna yang sedang masuk. Nah ini di situ Pengguna masuk ke server. Mengumumkan pengguna nama pengguna yang masuk sedang ke masuk. server. Jadi mengumumkan nama pengguna yang masuk ke server. Kan baru masuk server. Misalnya Rangga baru masuk ke server itu ke di tag gitu. Pengguna keluar dari server. Mengumumkan nama pengguna yang keluar. Nah gitu. Biasanya bagi teman-teman yang mau gitu klik aja nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih enggak, karena takut keberisikan terkadang kalau misalkan tidur di TikTok atau gimana. Waduh, itu bukan main. Kalau kan user TikTok tuh udah banyak banget, jutaan guys yang main TikTok. Misalkan kalau masuk, keluar masuk, kalau misalkan keluar room kita lah, keluar masuk room kita nggak apa-apa, kita bisa tahu. Karena itu kan room pribadi kita. Kalau misalkan kita punya room pribadi, ini kadang-kadang berisik guys. Misalkan biasanya para admin yang pakai ini. Pengguna masuk ke server. Mengumumkan nama pengguna yang sedang masuk. Tidak dicentang kotak centang. Bisa memantau yang masuk ke server. Pengguna keluar dari server. Mengumumkan nama pengguna yang keluar. Pengguna telah bergabung dengan saluran. Mengumumkan nama yang saat ini terhubung ke saluran. Dicentang kotak Bisa centang. pakai nih. Ketuk 2 Kalau kali untuk misalkan menaktifkan. teman-teman punya channel tentunya, atau kita pengen tahu siapa yang masuk ke room kita nih, kita tempatin sekarang, kita bisa tahu. Dan baunya juga nih, Pengguna telah meninggalkan saluran. Mengumumkan nama pengguna yang meninggal. menggunakan keluar dari saluran atau channel kita bisa tahu juga. Ada bawahnya ada. Pesan pribadi. Unknown private messages. Dicentang kotak. Nah, makanya fungsi dari kita ngasur TTS Engine Selection itu gunanya itu untuk supaya yang dicentang-centang ini tuh bisa bersuara gitu. Misalkan kayak tadi ya sorry guys tadi ada sorry guys tadi ada sedikit gangguan teknis. Aduh, tapi kita lanjutkan videonya ya. Ya, tadi kenapa harus diatur? Karena ya supaya dia bisa membacakan sendiri gitu. Misalkan kayak keluar masuk channel, dia ngomong sendiri. Dan khususnya pesan pribadi nih, kalau misalkan teman kita ngechat kita, misalkan hai gitu, tanpa kita membuka pesan Saya orang gembira mengangkat tangan. waduh, tanpa kita buka TTS Engine proses Selection. dari dia, kita bisa dibacain oleh TTS-nya itu guys. Tuh. Nah, di bawahnya ada Channel messages. Unknown channel messages. Dicentang. channel message. Itu misalkan kalau kita bergabung di suatu channel, kita ada yang namanya obrolan atau pesan grup lah istilahnya lah, itu dibacain juga gitu guys. Bawahnya ada Pesan broadcast. terakhir, Unknown broadcast messages. pesan Dicentang kotak centang. broadcast yang biasanya digunakan untuk admin yang mengurus server itu ya. Yang misalkan ada pengumuman atau ada acara-acara itu WhatsApp PP. Memeriksa pesan baru. bisa diumumin lewat pesan broadcast. Menampilkan Jadi item 2 hingga 9 dari 9. atau semua orang bisa tahu gitu. Oke, Pesan kita broadcast. bisa keluar dari pembaca layar. Preferensi. Kembali ke atas. Tombol di luar dan Oke, di sini ada koneksi, kita skip suara sistem. suara sistem. 2 kali. Nah, Suara sistem. Kembali ke atas. di sini Tombol di luar suara daftar. sistem itu Ketuk 2 kali untuk suara yang sistem. atas Mengeras suara atasnya. diam ketika menekan tombol bicara. Nggak usah ya guys, Mengaktifkan nggak mengeras usah. suara. Mengaktifkan suara pre-processing. Use Bluetooth headset mikrofon. Nah, tapi Media ada file volume. videonya Media file sebenarnya VS volume suara. di WhatsApp PP. video selanjutnya ya, di part selanjutnya tentang pembahasan TikTok ini. Pokoknya pantengin aja terus nah, channel Ranggika Putra di program Belajar Bersama. Ya, kita udah masuk ke media filenya. Jadi di sini tuh ada pengaturan tentang ini loh, jadi kan di TikTok itu ada fitur yang dinamakan dengan kita streaming lagu gitu, maksudnya bukan live streaming, bukan gitulah ya.
Jadi kita bisa muter lagu, import file lagu atau video. Sekarang udah bisa video guys di versi terbaru ini. Wah mantap banget dah di TikTok. Jadi kita bisa saling mendengarkan lagu itu. Jadi walaupun orang lain yang muter tapi nggak pecah atau di kompres lagunya itu enggak, suaranya tetap jernih, bener-bener kita kayak kita sendiri yang muter pada orang lain yang muter gitu loh. Itu mantap banget sumpah. Jadi di pengaturan ini tuh untuk ini apa sih namanya, ngatur volumenya jangan terlalu kencang. Kalau ini bener-bener full ini 100% kali apa berapa ini, pokoknya kalau saran saya itu coba atur dari 15% sampai 30%, dan segitu udah pas, nggak ketutupan suara orangnya. 50% kadang-kadang gede, tapi malah suara orang yang kita ajak obrol itu malah ketutupan gitu. Saran saya ya guys, kalian atur dari 15% sampai 30%, itu yang rekomendasi banget ya. Ya mungkin gitu aja untuk pengaturan yang ini. Kita keluar dan ya kita geser ke oke, kita okein. Nah keluar. Nah buat ini juga baut ini nggak usah ya, keluar aja dari pengaturan. Nah kembali ke lobby lagi. Di sini ada servernya ya guys, ada bacaan Indonesia TikTok. Nah Indonesia SG. Nah ini berhubung yang di atas ini nih untuk teman-teman yang low vision atau teman-teman yang normal. Kenapa sih bawahnya tuh hijau-hijau semua, yang di atas kok ini abu-abu gitu, atau yang bawahnya beda nih. Public server yang atasnya nggak ada public servernya. Ini biasanya teman-teman yang sudah yang punya username atau ada diedit gitulah, diedit gitu terus disimpan sama mereka seperti saya ini. Jadi dia adanya di atas gitu guys. Nah kita masuk aja ya gitu. Masuknya ke NVR contohnya ya, masuk ke server NVR. Salah satu server yang terbesar lah berkata teman-teman Indonesia, dari Indonesia banyak di sini gitu, kalangan tunanetra. Ya bisa kita geser-geser di sini. Ada yang namanya unggah file. Di sini kemudian sendiri, nanti akan ada tutorialnya juga nyambung sama tutorial yang tadi saya udah tutorial yang tadi nyambung sama yang tadi saya sebutin yang akan ada di video selanjutnya. Unggah file, terus opsi lainnya juga ada yang berbeda guys. Di sini ada yang namanya stream media file tadi ya. Yang namanya tadi itu guys, ada ini lagi, ada notifikasi. Dan tadi yang saya bilang namanya kita bisa muter lagu di aplikasi TikTok ini gitu. Nanti akan dikasih tahu juga caranya bagaimana, pantengin aja terus ya. Di sini ada namanya edit saluran. Kita bisa edit saluran kita sendiri ya, tapi nanti aja kalau kita di dalam room kita atau channel kita. Buat saluran ini bisa itu, tapi bisa sementara karena kita bukan admin. Kalau user biasa, apalagi yang sudah mempunyai username di sini sudah bisa, tapi kalau kita sebagai tamu nggak bisa. Pengaturan juga sama. Nah kita lanjut deh. Di sini ada saluran. Nah tapi kita ke saluran aja dulu ya guys. Saluran aja dulu, kita cari nih channel yang kita ingin masuki. Di chatroom di sini banyak tuh guys. Di public channel gitu. Channel publik. Nah, kalian mungkin kenapa ini kok ada yang warna oranye ke merah-merahan atau ada yang warna ungu, ini bedanya apa sih bagi teman-teman yang low vision atau yang awas ya? Nah, kalau untuk yang warna oranye atau kemerah-merahan ini disebut dengan public channel yang bisa kita masukin bebas gitu, siapapun bisa masuk. Tapi untuk yang ini nih, contohnya NVR. Sorry guys, gede banget ya suaranya ya. Untuk yang warna ini, yang NVR radio ini kan warna ungu nih. Warna ungu ini itu namanya channel private gitu. Ini bacanya. Radio gitu.
Pink di Cuma luar daftar. orang-orang tertentu yang bisa masuk ke channel itu, yang biasanya ya pengurus-pengurus atau teman-teman yang sudah mempunyai channel Menampilkan item buah hitam. privat gitu, yang tahu lah pokoknya password dari channel itu. Oke, lanjut ya. 56. Tujuan kita Link. Default. Menampilkan item. tujuan kita ke ini, Menampilkan ke item 7 bawah. hingga 17 dari 7. Story box. Oke, kalian bisa ngulik sendiri ya Story guys. box. Untuk Import channel-channel Perhatikan banyak di peringatan sini. berikut. Siapa saja yang mencoba. Users channel. Media sosial telah bergabung dengan saluran. Kok ke stream? Menampilkan item. Ke Standar. streaming. Bawah nih. Ngobrol santai. Berbincang hal ringan. Humor. Users channel. Media Nah, channel. user channel. Siapa telah meninggalkan saluran. Telah bergabung dengan saluran. Berisik banget guys. Sorry guys. Gabung. Tombol. Di sini ada yang Menampilkan namanya. item 1 hingga 11 dari Kita udah 39. masuk ya ke user channel. Kita geser-geser aja. Dipilih. Upload. Media. Files. Halaman. Nah, Koma dalam PPKN Exit Ini. 2 3 pesan. Terlindung sandi 4 serangkai. Terlindung Sandi 4 serangkai BTI. Nah, kita masuk channel sini aja ya, channel saya dan teman-teman bareng. Nah, nanti ada videonya tentang kita akan membuat Siapa saja telah meninggalkan saluran. komunitas BTI, guys. Tunggu aja videonya ya, kita akan ngasih tahu apa manfaatnya bergabung ke komunitas kita. Tapi nanti, nah, channel ini akan dibuka untuk umum banget untuk teman-teman tunanetra yang ingin bergabung ke komunitas kita. Tapi nanti, dan ini caranya ya, masuk ke ini ada Gabung. Tombol. ininya, Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. ada passwordnya. Tapi karena belum ada videonya juga, Ini password keyboard. Gabung jadi saluran. kita Menit skip sandi dulu 4 kali sampai di kita luar masuk daftar. ke Ketuk 2 channel. kali yang tahan untuk tekan lama. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam channel 4 serangkai BTI ini, gitu. Jadi untuk di user channel tadi itu banyak banget channel-channel private yang punya orang gitu. Kita bisa request kok, tenang aja, kita bisa punya channel sendiri di server NVR ini. Soalnya di semuanya bisa gitu, asal di server itu punya yang namanya user channel gitu. Jadi kita bisa request ke adminnya, kita Anda akan punya orang gembira menangkap. punya apa namanya channel sendiri atau room sendiri itu guys. Nah di sini ada nama-namanya, ini akun-akun saya juga nih yang namanya Polis 1 dan Rangga Olive itu akun asli saya Rangga Olive dalam daftar. gitu. Pesan. Pesan. Oke. Pilih 1. Tadi banyak orang juga sih sebenarnya, tapi karena saya mau record mungkin pada kabur atau gimana gak ngerti. Nah ya guys, jadi tampilan utama pada kalau kita masuk channel itu seperti ini. Jadi ada nama pengguna, nama user yang bergabung di channel ini, dan kita bisa saling bertukar pesan sama satu sama lain gitu ya. Dan di sini kayak misalkan ada akun saya ini Polis 1 sama Rangga Olive tuh yang di bawah ya. Kembali ke atas. NVR. Bukan GDA file. Bukan GDA file. Kita akan coba ya kirim pesan ke Opsi mana? lainnya. Saluran. Obrolan. Media stream. Ke Polis 1. Files. Halaman. Pilih 1. Pilih 1. Pesan. Pilih 1. Pesan. Pesan, klik tombol pesan ini, tak nih. Showing English. ASCII WRT keyboard. Pesan teks. Pilih 1. Kita pay aja, kita ping, Message. kita ping. Ayo kita ping. Huruf besar B. Keyboard. Kirim tombol. Pesan teks. Pilih. Showing English. ASCII Nah. WRT keyboard. Kirim kan, tapi kok nggak masuk ya? Coba. Kalau nggak kita ke ini deh, ke akun kita sendiri nih. Pesan. Tombol. Oke, kita pay. Huruf besar. Bisa juga kok. Tapi nanti akan balik lagi gitu pesannya. Kirim tombol. Pesan pribadi dari pengguna Rangga P. ASCII. Tuh, pesan pribadi dari Rangga P gitu. Jadi kita ya fungsinya yang tadi kita aktifin itu. Jadi kita bisa dibacakan pesan dari orang tanpa kita membuka room chat itu, jadi kita tahu duluan. Jadi kita bisa ngomong lah, misalkan kita lagi nyalain mikrofon gitu. Nah di bawah ini kan ada kayak bulut-bulutan ini nih. Kalau kita geser-geser terus, Pesan. nih bentar ya. Koneksi. Online. Ping. 40. RXX. Nah ini kita bisa ngeset juga nih. Kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kata orang nih, kok putus-putus suaranya, nah kita bisa ngecek nih di sini status, bukan status ya, ping kita berapa gitu. Ping, nih kita cek ping kita berapa. 96. 96 tuh tinggi guys, tinggi banget gitu.
Ya kita lo bisa dicek dari situ ya, yang penting. 63. Nah, LXF 0/0 kb 0/0 kb. Kurangi volume. Kurangi volume. Nah ini yang pertama ini kurangi volume itu ya, kurangi volume apabila suara kita suara dari orang kekencangan gitu. Misalkan kita dengar suara orang lain gitu, kalau kekencangan kita bisa kurangi dari sini. Diamkan pengeras suara. Diamkan pengeras suara itu mute secara keseluruhan gitu. Oke. Lanjut. Tingkatkan volume. Tingkatkan volume. Nah itu sebaliknya ya, kita bisa meningkatkan volume secara keseluruhan ya. Jadi ini sistemnya keseluruhan. Kita bisa mengecil gedekan volume semuanya gitu, apa yang kita dengar dari aktivitas yang berada di room ini ya, room pacaran KIPTI. Lanjut. Pengeras suara 50%. Itu pengeras suaranya 50% ya. Itu volume yang tadi. Kurangi volume mikrofon Eden. Nah, volume kurangi volume mikrofon. Nah ini berfungsi untuk mengurangi volume dari mikrofon kita gitu. Berapa persennya gitu. Kalau misalkan kegedean kata orang, weh kegedean nih gitu, itu bisa kita kurangin. Oke kita kurangi gitu. Hidupkan aktivasi suara. Nah aktivasi suara ini itu sebagai sensor. Jadi kita bisa pergunakan itu kalau misalkan males untuk mengetuk-ngetuk atau lagi sibuk atau gimana, kita bisa aktifin. Tapi terkadang itu kurang efektif guys, bisa suka error kalau di handphone itu. Itu mending kita pakai manual aja. Sebenarnya bisa aja sih kita, misalkan kita aktifin tuh pengeras suaranya, terus kita ngomong dia langsung nyala gitu mic-nya. Tapi kadang-kadang kurang efektif guys. Mending pakai normal aja. Lanjut ya. Tingkatkan volume mikrofon Eden. Nah nih, tingkatkan volume mikrofon. Itu ditingkatkan gitu ya, gitu lah pokoknya ya. Kita cek berapa? Volume mikrofon 50%. 50%. Kalau settingan saya itu 50-50 ya. Jadi pengeras suara itu 50, terus volume mikrofonnya itu 50. Jadi seimbang gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini. Nah. Nah, gitu pokoknya aja cipe gitu. Pokoknya intinya di sini kan bacanya bicara ya, dan backgroundnya merah kalau belum diaktifin. Jadi kalau untuk anak tunanetra itu 4 kali. Diketuk 4 kali. Wih kacau Sorry storing. Sorry kalau kaget ya. Diamkan pengeras suara. Bunyikan pengeras suara. Kita salah. Ya gini pokoknya dah. Kalau misalkan kita mau ke voice note juga bisa ketuk 2 kali kalau anak tunanetra. Kalau misalkan yang awas, kalau mau tekan secara ya maksudnya terus menerus, supaya nyala terus menerus, tekanannya 2 kali gitu, matiin sekali. Kalau buat teman-teman tunanetra karena pakai aplikasi Talkback itu ketuk 4 kali untuk mengaktifkan mikrofon dan ketuk 2 kali untuk mematikan mikrofon gitu. Kalau untuk voice note bisa, kalau untuk yang awas sekali, kalau untuk yang tunanetra ketuk 2 kali dan tahan lama begitu. Gitu guys. Di sini tadi kan ada yang namanya obrolan tuh guys. Nah, di sini kita bisa obrolan itu seperti pesan grup gitu guys. Jadi kita bisa ngetik sini kotak editnya di bawah. Message kotak edit. Nah, message kotak edit. Ketuk 5 kali dan tahan untuk tekan lama. Opsi pemetikan tersedia. Gunakan geser ke bawah lalu ke kanan untuk melihat. Kita bisa ngetahui pesan. Nah, kita bisa tahu juga siapa yang masuk ke channel ini. Di sini di atasnya ada bacaan. Bergabung dengan saluran 4 serangkai BTI plus 10 Juni 13 jam. Meninggalkan saluran utama plus 10 Juni 13 jam. 14 menit 59 detik GMT plus pukul 7. Kalau pengen ngetik ya ngetik aja biasa. Showing English ASCII WRT Kita ping. Komando A P. Ping, terus langsung ada bacaan kirim sini. Kirim tombol NVR Kirim SK. tombol. Channel message from Anda P. Channel message from Anda P. Kencang banget nih, sorry. Nah gitu intinya dibacain lah gitu sama talkbacknya. Dapat disembunyikan. Menampilkan air 5 hingga 10 garis. Lanjut di sini ada Media streams. Dipilih. Nah, tapi sayang sekali guys untuk pengguna Android tidak bisa menggunakan, bukan tidak bisa ya, belum bisa mungkin. Mudah-mudahan developer ini bisa mengembangkan aplikasi TeamTalk yang di Android ini sehingga kita bisa mendapatkan fitur-fitur TeamTalk yang ada di PC di Android ya.
Gitu. TeamTalk yang di PC itu udah bagus banget, bisa lah bagus. Kemudian Android bisa menyusul. Di sini tuh penggunaan media stream ini tuh untuk webcam atau share screen juga bisa. Makanya kenapa cuma di itu doang ya? Padahal kan share screen juga bisa Android. Kayak aplikasi Zoom juga bisa dulu ya. Kan dulu sekarang masih bisa. Terus Google Meet juga bisa share screen. Gitu guys. Terus kita geser lagi lanjut ke namanya files. Nah, di sini ada files nih, banyak nih, ada laser audio, switch, terus ada TeamTalk, Mas Bram, aduh. Di sini file-file yang sudah diunggah. Nah, tadi kan ada bacanya unggah file. Nah, itu kalian bisa mengunggah file gitu. Upload file lah, ibarat kata ya, upload file di satu channel ini. Asal kalian mempunyai yang namanya username, itu harus request lagi ke salah satu admin yang ada di server itu, gitu. Kalau saya alhamdulillah punya username, jadi saya bisa mengupload file di channel saya ini, channel bareng-bareng lah ya. Gitu. Kalau udah diupload, masuk ke sini nih, bisa ada unduh. Nih, misalkan laser audio switch, kita unduh. Kalau kita operator di dalam satu channel ini, bisa kita hapus. Nggak dibutuhin lagi. Nah, berhubung teman-teman juga masih butuh, jadi ya tidak usah dihapus lah. Gitu guys. Dan kalau misalkan kalian sudah unduh, itu berada di itu ya, memori internal di folder download gitu. Bisa di kalian explore, bisa di download gitu. Biasanya banyak juga di storage box guys. Di apa, public channel itu dia tuh menyediakan banyak aplikasi, banyak software gitu. Aplikasi buat Android, software buat software untuk di PC. Biasanya tuh teman-teman tunanetra yang buat support tunanetra banyak tuh di situ ya guys. Ya, mungkin akan ada cuplikan sedikit untuk sampling audionya. Oke, selamat menyaksikan guys. Ya oke guys, ini saya udah bersama teman-teman saya ya, yaitu ada Syahara atau nama lainnya siapa? Mbak Golden. Latifah. Dan ada satu lagi, siapa tuh misterius? Halo. Aicha. Halo Aicha. Atau nama lainnya salah saya guys. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kualitas audio aplikasi TeamTalk ini. Nah, gimana dengan komentar kalian? Gimana, bagus atau tidak? Nah, ya bener kan? Nih yang saya rekomendasikan banget bagi teman-teman yang ingin ngobrol-ngobrol di aplikasi TeamTalk ini. Apalagi bagi teman-teman kayak teman-teman awas yang ingin bergabung juga kan nggak apa-apa. Bagi kayak buat youtuber gaming tuh, kalau pengen kualitas audio yang bagus tuh lari aja ke sini daripada ke aplikasi sebelah tuh. Nggak stereo, ini stereo banget sumpah tuh. Stereo banget ya Latifah ya. Iya, keren loh. Selasa ya. Aplikasi ini juga bisa dipakai buat laptop dan buat handphone. Jadi tuh recommended banget. Bisa pakai iPhone juga, bisa laptop yang Windows atau PC. Tentunya udah akses banget ya. Iya. Iya, langsung aja deh. Nanti untuk penjelasan selanjutnya kita akan bisa deh. Nah iya, ya, kita akan membahas lebih lanjut lagi nanti Mbak Latifah ya di video selanjutnya. Takut kelamaan, langsung aja ke sampling audionya. Siapa yang mau ke stream audio? Yang tadi nih guys, yang saya pernah, yang tadi saya bilang ya tentang bisa nih kita mendengarkan lagu atau memutarkan lagu di aplikasi TeamTalk ini, seperti kita sendiri yang puter sendiri, tapi orang lain yang muter, bener-bener real suaranya. Siapa yang mau muter? Oke, aku boleh? Oke, sebentar ya. Dikit aja ya, supaya nggak copyright guys. Takut copyright guys.
Nah, ini guys, ini salah satu contoh dari kualitas audio saat orang lain memutarkan audio atau stream a media file ya. Nanti pokoknya tutorial selanjutnya pokoknya pantengin aja ini karena udah 30 menit lebih cuy, udah mau 40 menit videonya, takut kepanjangan ngerendernya juga ya guys. Oke, kita lanjut di video selanjutnya aja. Gimana menurut kalian, bagus kan? Takut copyright ini weh. Ya, mungkin segitu aja untuk sampling suaranya. Oke, lanjut. Nah, sudah kan. Tadi suaranya bagus banget kan untuk suara audionya, kualitas audionya. Suara orang di sekitar bisa stereo ya. Aplikasi ini stereo. Kalau sebelah belum bisa ya guys ya. Atau bisa kan? Apa audionya lah? Belum bisa ya. Kayaknya mono aplikasi sebelah itu. Aplikasi Discord yang untuk gaming. Makanya kenapa saya rekomendasi banget nih untuk para gamers, tentunya youtuber ini bagus banget. Jadi kita bisa merekam suara apa? Perluas notifikasi. Apa namanya suara kita tuh jernih banget, terus bener-bener stereo, bener-bener kayak kita ketemu. Apalagi kita mau broadcasting itu bagus ini. Cuma modal HP aja juga udah bagus guys. Jadi saya contohnya kan pakai HP tuh kan. Dari kita nyetel audio juga bisa kan, tadi tuh jernih banget. Lagi kan update terbaru tuh tadi tuh. Aduh, kita bisa muter video. Kalau dulu formatnya itu sebelum updatean ini format video nggak bisa guys. Ya sama format yang lain juga nggak bisa guys. Jadi ya, alhamdulillah, makasih untuk TikTok ya. Ya pokoknya jangan lupa download ya kalau kalian yang tertarik dengan aplikasi tersebut untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di Empat Rangkai BTI. Ditunggu juga. Oke, mungkin gitu aja untuk tutorial selanjutnya. Dipantengin aja terus channel Rangkai Kaputra dan playlist yang lain juga ada. Kita ada cover lagu dan konten-konten general yang lainnya. Oke, selalu jaga kesehatan selalu ya. Terus juga pandemi juga kita masih berlangsung, belum tahu nih sampai kapannya. Stay safe and stay healthy, stay tune terus di channel Rangkai Kaputra. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video and bye bye.